Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Arkan dengan NIM 031112400042. Jurusan akuntansi semester 3. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan. Sebelumnya disclaimer dulu terkait laporan keuangan perusahaan yang ada dalam video ini. Saya tidak ada niatan untuk menjelekan atau memanipulasi atau hal-hal yang lainnya. Saya menggunakannya hanya sebagai bahan belajar untuk diri saya pribadi. Baik, kita langsung lanjut saja. Nah, di sini akan saya bahas adalah tentang penjelasan bentuk laporan keuangan. Terus neraca itu dibentuk laporan atau T-account, elemennya apa saja, terus penjelasan setiap akunnya, piutang menggunakan metode apa, dan persediaan melalui metode apa, acuan dari CALK, kemudian penjelasan mengenai laporan laba rugi menggunakan atau bentuk single step atau multiple step, kemudian ada pendapatan dari mana, pendapatan utamanya dan tambahannya apa saja, kemudian menggunakan PES-AK apa yang dipakainya. Nah, yang pertama kita lihat dari bentuk laporan keuangan dan elemennya. Yang pertama, neraca, laporan posisi keuangan konsolidasiannya itu bentuk laporannya adalah dengan report form atau skontro, bukan T-account, yaitu di mana aset disajikan terlebih dahulu, kemudian liabilitas dan ekuitas. Nah, kemudian di sini ada elemen utamanya. Kita lihat dari aset lancarnya itu adalah kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, pajak dibayar di muka dan lain-lain. Kemudian ada aset tidak lancarnya, yaitu aset tetap, properti, investasi, goodwill, aset tak berwujud dan lain-lain. Kemudian ada liabilitas. Liabilitasnya itu jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang bank jangka pendek, liabilitas sewa lancar. Kemudian ada yang jangka panjang, utang bank jangka panjang, liabilitas pajak tangguhan, imbalan pasca kerja. Nah, selanjutnya ada ekuitas. Ekuitasnya itu modal saham, tambahan modal store, penghasilan komprehensif lain, defisit kepentingan non pengendalian. Nah, di sini ada penjelasan setiap akunnya. Kita bahas. Kas dan setara kas merupakan saldo kas, giro, dan deposito jangka pendek. Kemudian ada piutang usaha, tagihan kepada pelanggan pihak ketiga dan pihak berelasi disajikan neto setelah cadangan kerugian penurunan nilai. Kemudian ada persediaan, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Aset tetap, tanah, bangunan, mesin, kendaraan disajikan neto setelah akumulasi penyusutan. Kemudian ada utang usahanya itu kewajiban kepada pemasok, beban akrual, dan provisi beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar. Kemudian ada utang bank, pinjaman jangka pendek dan panjang dari bank. Kemudian ada liabilitas sewa, kewajiban sewa sesuai PSAK 73. Kemudian ada defisit, akumulasi rugi perusahaan dari periode sebelumnya. Nah, piutang menggunakan metode apa? Nah, di sini piutangnya itu menggunakan metode Expected Credit Loss atau ECL, pendekatan sederhana dari Simplified Approach. Nah, grup menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian historis, analisis umur piutang, informasi forward looking atau kondisi ekonomi. Nah, hal ini ditegaskan sebagai key audit matter atau auditor. Nah, acuannya itu pada PSAK 71 instrumen keuangan. Ya, kemudian di sini persediaannya menggunakan metode apa? Nah, di sini persediaannya menggunakan metode FIFO atau first in, first out, dan dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah atau LCNR, acuannya itu dari PSAK 14 persediaan. Nah, acuan dari CALK-nya itu adalah atau catatan atas laporan keuangannya itu adalah kebijakan akuntansi signifikan, metode pengukuran piutang dan persediaan, rincian akun, neraca dan laba rugi, estimasi dan pertimbangan manajemen.
Nah, selanjutnya laporan laba rugi menggunakan single step atau multiple step. Nah, di sini itu menggunakan bentuk multiple step karena menyajikan secara bertahap. Nah, dari penjualan neto, dikurangi beban pokok penjualan, kemudian dikurangi beban operasional, kemudian terdapat laba usaha kan. Nah, selanjutnya ada ditambah atau dikurang penghasilan dan beban keuangan, kemudian pajak, kemudian menghasilkan laba bersih. Nah, pendapatannya dari mana saja? Pendapatan utamanya itu dari penjualan neto produk makanan, mie bihun, makaroni, biskuit, makanan ringan, beras, dan produk pangan lainnya. Nah, pendapatan tambahannya itu adalah penghasilan bunga, pendapatan sewa, penghasilan lain-lain. Dicatat dalam penghasilan lainnya catatan 26 penghasilan keuangan. Nah, setelah itu yang terakhir PSAK yang digunakannya. Nah, beberapa PSAK-nya itu yang sudah dianalisis oleh saya. Yang pertama ada PSAK 1 penyajian laporan keuangan, kemudian PSAK 14 persediaan, kemudian ada PSAK 16 aset tetap, kemudian ada PSAK 71 instrumen keuangan, PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, PSAK 73 tentang sewa, PSAK 46 pajak penghasilan, PSAK 24 imbalan kerja. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.